Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan hasil kegiatan pendampingan kelompok pengolah ikan teri Pasianan Tigo Kota Padang menjadi kampung tematik melalui pelatihan penerapan sanitasi higienis dan pengolahan limbah perikanan berbasis zero waste. Sebagaimana diketahui bahwa Kelurahan Pasianan Tigo merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Koto Tangah yang memiliki potensi sumber daya alam berupa laut. 60% dari masyarakatnya berusaha di bidang perikanan, yaitu sebagai nelayan penangkap ikan, pedagang ikan, dan pengolah ikan. Di Kelurahan Pasianan Tigo terdapat unit pengolahan ikan yang dijadikan sentra pengolahan ikan di Kota Padang yang sering disebut dengan Sentra Pengolahan Perikanan Pasianan Tigo yang disingkat dengan SP3N yang didirikan semenjak tahun 2012. Pengolahan ikan yang dominan dilakukan di SP3N adalah pengolahan ikan teri. Ikan yang biasa mereka olah adalah ikan teri yang diolah menjadi ikan teri rebus kering dan teri tawar. Selain ikan teri juga dilakukan pengolahan ikan peperek, ikan bulu ayam, kembung, layur, dan udang rebon. Pengolahan yang dilakukan masih bersifat tradisional. Sesampainya ikan di tempat pengolahan, ikan dicuci, direbus dengan penambahan garam dan dikeringkan selama kurang lebih 6 jam di atas bara-bara. Setelah ikan kering, ikan dikemas dalam kantong-kantong plastik dan siap untuk dipasarkan. Sehubungan dengan kegiatan belajar mengajar, SP3N merupakan tempat praktek bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta, khususnya tentang praktikum penggaraman, perebusan, dan pengeringan ikan. Biasanya masyarakat akan terlibat langsung dengan kegiatan pengolahan yang biasa dilakukan atau sering disebut juga dengan teaching factory. Tujuannya dari praktek ini adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang cara pengolahan tradisional, khususnya cara pembuatan ikan kering baik yang tawar maupun yang bergaram. Berdasarkan survei yang kami lakukan beberapa waktu lalu, diketahui bahwa air pencucian ikan, sisa perebusan, dan sampah-sampah plastik ikan dibuang begitu saja ke parit yang berada di sekeliling bangunan tempat perebusan. Dari segi pengelolaan limbah, di kawasan SP3N belum tersedia sarana pengolahan air limbah, sehingga sebagian air limbah dibuang melalui sarana saluran air hujan atau drainase yang terhenti di tengah lokasi pengolahan. Begitu juga dengan limbah padat. Hal ini terlihat dari banyaknya sisa-sisa sisi ikan, ikan-ikan kecil, dan sampah plastik yang berserakan dibuang begitu saja di sekitar lokasi. Limbah pengolahan ikan ini tidak hanya menimbulkan bau busuk yang menyengat, tetapi juga dapat mengganggu lingkungan pemukiman penduduk yang rumahnya berdekatan dengan SP3N. Berdasarkan keprihatinan akan tingginya volume limbah pengolahan ikan teri di SP3N, baik dalam bentuk limbah cair dan padat, membuat tim pengabdian pada masyarakat Universitas Bung Hatta melakukan program PKM yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan soft skill dan hard skill mitra serta mengembangkan kelompok nelayan pengolah yang mandiri secara ekonomi dan membantu dalam peningkatan ketentraman masyarakat akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah pengolahan ikan. Tahapan-tahapan pelaksanaan PKM ini adalah yang pertama, melakukan penyuluhan tentang limbah, baik limbah padat maupun limbah cair, limbah B3, limbah perikanan, dan bagaimana cara mengolah limbah. Kedua, melakukan penyuluhan dan praktek langsung tentang proses pembuatan tepung ikan, silase ikan, kecap ikan, terasi udang, dan paving block. Praktek ini dilakukan bersama-sama tim pelaksana dengan kelompok pengolah dan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri. Ketiga, evaluasi melalui pemantauan dan pendampingan untuk mengetahui keberhasilan dari program. Yang keempat, melakukan pembangunan saluran pembuangan air limbah sepanjang kurang lebih 100 meter sampai ke parit yang terdapat di depan SP3N. Nah, dari kegiatan PKM ini kami berharap nelayan pengolah memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana cara menjaga sanitasi higienis dan mengelola limbah, baik limbah cair dan padat, agar mutu ikan yang dihasilkan bagus dan lingkungan sekitar tidak tercemar.
yang kesemuanya berdampak untuk peningkatan mutu produk agar sesuai dengan GMP, SSOP, dan HACCP melalui 11 program unggulan, yakni membangun kampung tematik dalam rangka pengembangan ekonomi lokal berdasarkan potensi wilayah dan sesuai juga dengan tujuan dari kegiatan ini, yakni meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan. Sekian hasil yang dapat kami paparkan dari kegiatan PKM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.